Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat Bu. Sehat. Alhamdulillah ya, Sehat, luar biasa. Bu. Terima kasih ya. Semoga nanti ke depannya sampai selama pertemuan ini anak-anakku bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut, saya minta mungkin kita langkah baiknya untuk berdoa ya, dan saya minta kesediaan dari Ananda Mulyadi untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Baik, Gimana Nas? Mulyadi? Iya. siap Bu. Teman-teman, marilah kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Luar biasa, terima kasih atas memimpin teman-temannya dalam memimpin doa untuk pertemuan hari ini. Nah, Siap, Bu. kali ini saya terlebih dahulu mengabsen dulu ya. Saya lihat alhamdulillah tidak ada kursi yang kosong, semuanya hadir lengkap. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan seperti ini terus ya, hadir semua. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. kali ini pada pertemuan ini yang akan saya capai, nanti saya akan menyampaikannya, yaitu sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Nandaku ya, supaya kita nanti akan lebih jauh membahas. Saya tanya dulu kepada Nak Usman. Iya, Bu. Ya, ada berapa kitab Allah yang kalian tahu, Nak? Kitab Allah. Iya. Satu saja kan, kalau tidak bisa disebutkan. Kalau ada yang ditahu? Belum ya. Entar coba Ibu Sarni mungkin. Lupa Bu. Nah, Sarni. Ulang bu. Tarik Oh saya. iya, ini ada berapa kitab Allah yang wajib kita imani? Kitab Al-Quran nih bu. Iya, Masya Allah, kitab Al-Quran. Ada di antara Saya, ini Bu. yang masih tahu? Oh iya, coba namanya di. Pernah saya dengar kitab Bu, namanya kitab Injil. Oh iya, jadi yang pertama tadi Al-Quran, Injil, ya mungkin masih ada. Saya, Bu. Sabur, Taurat. Ya, kitab Al-Quran Ibu. Iya, luar biasa ya, Nandaku luar biasa pemahamannya tentang Al-Quran. Saya beri semangat dulu ya, tepuk tangan untuk semua jawabannya. Ini tunggu masih siang-siang sudah begini, tapi semangatnya masih luar biasa. Oke, ya Bu Ibu. Nah, sebenarnya nanti kita materi kita hari ini tidak lepas daripada ini. Iya. Kalau tidak di Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, ini tadi dinamakan kitab Allah ya. Kitab Bu. Kitab Allah. Nah, nanti akan kita bahas materi hari ini, yaitu meyakini iman kepada kitab Allah. Dan ada pun nanti tujuan pembelajarannya yang akan kita capai pada ini, yaitu ini ya, saya sharekan dulu. Ya, ini materi kita meyakini iman kepada kitab Allah. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran kita yang pertama. Jadi kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Siswa dapat menyebutkan 4 kitab Allah yang diturunkan oleh Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan sehari-hari.
tujuan pembelajaran yang kita capai, dan nanti pada saat proses pembelajaran yang kita lakukan supaya pembelajaran ini lebih Bermakna. aktif lagi, lebih aktif peserta didik, maka saya akan membagi kelompok ini ya, membagi kelompok. Yang pertama, karena kita sudah hadir semua, bagaimana saya bagi 2 kelompok saja ya. Yang mana nanti yang kelompok pertama saya bagi dari saya ya bukannya ya. Nah, jadi nanti bersama dengan Lisna, Armila, dan untuk kelompok 2 ada Usman, Sarni, Wianti, dan Lisna ya. Itu ya, nanti kelompoknya silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Dan apa nanti? Siap, Bu. Siap ya. Siap, Paham Bu. ya? Nah, nantinya setiap kelompok ini saya akan memberikan materi diskusinya ya. Kita lihat dulu, bagikan pertanyaan. Jadi Anda usahakan anak-anak itu bekerja sama bersama anggotanya mengenai ini pertanyaan ya. Sudah jelas ya? Nampak dilihat? Jelas, Bu. Nampak, Bu. Ya. Ya. Nampak sekali, Bu. Baca ya. Ya. Jadi saya minta di sini anak-anakku nanti mengidentifikasi atau masalah apa yang muncul ketika kita tidak memiliki pedoman yang jelas dalam hidup. Kita bisa hidup dengan benar tanpa panduan. Itu ya. Itu. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi masing-masing kelompok nanti ini mampu memberikan narasi atau pendapatnya, dan setiap kelompok itu hanya mewakili satu orang yang bisa nanti mendiskusikan di dalam kelas ya. Jadi saya kasih waktu untuk diskusi 4 menit ya, kemudian nanti Siap, hanya Bu. menyampaikan dengan kelas. Paham nak? Paham, Bu. Paham ya? Paham, paham. Nah, jadi saya baik. Oke, jadi nanti ini 2 kelompok. Nanti mungkin tadi yang sudah bagikan Mulyadi sama Nak Paham, Usman. Paham, Mungkin Bu. bisa dijawab ya. Nak Mulyadi bisa tampilkan Iya, Bu. apa pendapatnya. Pedoman, bagaimana kalau kita tidak memiliki pedoman? Bisa, Ya, Bu. ya. Kalau Ya, kita bisa dijawab. tidak memiliki pedoman, Bu, Ya. kita akan tersesat, Bu. Wih, Masya Allah. Tepuk tangan dulu teman-temannya, ini luar biasa jawabannya. Jadi sangat penting kita punya pedoman ya. Sangat, kalau misalnya dalam segala hal, kalau kita tidak punya rencana atau kan tidak, apa yang kita akan capai tidak akan tercapai ya. Makanya pasti ada perencanaan. Perencanaan itulah dasar jadi pedoman. Iya. Kalau bagaimana dengan Nausman kelompoknya? Ini saya lihat semuanya ini Ananda sangat antusias memberikan jawabannya, dan jawabannya menarik dan sangat luar biasa. Sebenarnya atau siapa tahu anggota kelompok yang lain bisa membantu temannya. Tadi Nausma itu kan ada anggotanya, jangan cuma kalau misalnya kita kan ini yang namanya kelompok harus berkolaborasi saling. Kalau misalnya kita saling tukar pendapat, kalau ini Nausma tidak mampu, maka kelompok yang anggota yang lain bisa Bu membantu. Sarni, Bu. Bu Sarni atau Bu Yanti ya, karena Bu Sarni tadi udah Kamila, Bu. menjawab sama saya, Sarni, tapi Bu. selalu aktif dalam setiap pertemuan. Nah, saya mau dengar dulu suaranya Bu Yanti. Yanti gimana? Nah, Yanti mana? Oh iya, yang mana Bu Yanti? Nah, Yanti di mana so? Kamera. Kalau mungkin bisa bantu Pak Soiman. Nah, Soiman. Bu, ada pertanyaan bagaimana, Ibu?
Oh ya, tunggu dulu ya. Nah, kita selesaikan dulu satu masalah. Yang pertama pertanyaan saya bagaimana Anda jika seseorang tidak memiliki pedoman dalam menjalani kehidupannya? Mungkin seperti peribahasa itu Ibu. Ada peribahasa bagaikan air di atas daun talas Ibu. Bu, luar biasa. Wow. Bahasa Nasriman ya. Apa itu Ibu? Itu. Tangan dulu. Oh ya, terima kasih Ibu. Oke, ya, jadi yang kita harapkan kita tidak butuh jawaban yang benar atau tepatnya dulu yang kita mau keaktifannya, bagaimana Anda tampil menyampaikan pendapat, kalau benar atau salahnya di sini kita butuh untuk belajar ya nak. Oke, luar biasa, semangat semuanya. Pokoknya kalau peserta diri saya di sini luar biasa. Oke, nah, sebelumnya itu lagi kita sudah membahas tentang tadi bagaimana pedoman hidup itu. Kita kan kalau kembali kepada materi kitab Allah ada Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dan di sini semua adalah kitab yang ditentukan oleh Allah secara langsung untuk dijadikan pedoman sebagai umat manusia. Nah, kitab yang paling telah ditentukan adalah kitab Al-Quran, dan kitab Al-Quran ini yang menjadi pedomannya seluruh manusia yang akan digunakan sepanjang masa. Olehnya itu kita seorang muslim harus bagaimana caranya kita beriman kepada kitab Allah, misalnya sering membaca Al-Quran, kemudian kita mempelajari maknanya dan menerapkan kandungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah, seperti itu ya. Oke. Ya, Bu. Jadi sangat penting ya, namanya pedoman ya, sangat penting ya, supaya hidup kita terarah, jelas ya. Kita kan punya hidup jangan abu-abu, harus jelas apa yang kita punya rencana, misalnya harus pola pikir kita harus jelas supaya apa yang kita rencanakan tercapai. Seperti itu ya nak. Oke, Siap, luar Bu. biasa. Selanjutnya saya berikan dulu lagi ya, kira-kira ketika ini kita hadapi masalah mengenai apa ya tadi itu tidak punya pedoman, kira-kira apa solusi yang harus kita lakukan? Salah satu kiat-kiatnya ada yang bisa Nana, satu orang. Ya, siapa Apa, lagi Bu? yang belum? Ya, apa kira-kira yang harus langkah-langkah yang harus kita tempuh supaya kita ini selalu memegang teguh sebuah pedoman dalam menjalani kehidupan? Bagaimana supaya selalu stabil? Bagaimana kira-kira? Ada yang tahu nanti? Kan kita sudah jelas tadi bahwa kalau kita Enaknya tidak, apa ya Ibu? ya. Saya Ya, kalau bisa coba nasihat nih. yang pertama Bu, saya Bu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk nasihatnya ya. Iya, apapun yang pertama Selalu kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu. oke, luar biasa, tepuk Selalu tangan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu, dengan cara membaca Al-Qur'an, ikut majelis-majelis ilmu, kemudian Oke, luar biasa. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh teman Anda, Nasran, itu sudah luar biasa, bahwa jika kita memiliki keyakinan terhadap kitabnya Allah, maka kita ini sudah bersandar kepada salah satu kitab Allah, yaitu Al-Quran. Argumen-argumennya biasa semua. Berarti kalian sudah paham mengenai tentang iman kepada kitab Allah. Jadi kami yakin kembali, semoga anak-anakku nanti ke depannya jangan sampai di sini kita saja mempelajari iman kepada kitab Allah, tapi saya mengharapkan ke depan Anda terapkan dalam kehidupannya bagaimana seseorang itu menjadi orang yang betul beriman kepada kitab Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Itu yang harapan
harapan saya ya nak, semoga kedepannya anak-anakku termasuk orang-orang yang nantinya diridhoi oleh Allah, kita selamat di dunia sampai di akhirat insyaallah, amin. 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 Ya, amin. Ya demikianlah untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.